Oke, coba kita lihat di dalam Ulangan 28 ayat bicara tentang berkat ya. Nah, coba kita baca ayat 1. Ayat 1 sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, 1, 2, 3. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Oke, sampai di sini. Jadi kalau bicara tentang berkat ini ada 2 ayat ini ya. Ada hal yang perlu kita lakukan. Ya. Nanti kita bahas satu persatu. Ya, tapi hari ini satu berkat dulu. Jangan kita maruk langsung semuanya. Satu dulu, ya. Jadi dikatakan jika engkau baik-baik. Nah, ini pertama, poin pertama, kalau mau diberkati, kau baik-baik dengan Tuhan. Gimana caranya baik-baik dengan Tuhan? Apa? Mendengarkan suara Tuhan, melakukan dengan setia. Mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Nah, pertama itu poin pertama, kalau kau mau diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Di mana kita dengar suara Tuhan? Kapan bisa dengar suara Tuhan? Kapan bisa berbicara dengan Tuhan? Nah, kapan suara Tuhan kamu bisa dengar? Kalau kamu baca Alkitab itu kan bicara dengan Tuhan kan? Ya. Kalau kamu berdoa bicara dengan Tuhan. Kalau kamu menyanyi apa? Setiap saat kamu bisa mendengar dalam hatimu kan suara Roh Kudus kan, dengar nggak? Kalau mau pukul orang ada nggak yang bicara dalam hatimu? Ada. Kamu dengar atau tidak? Itu suara hatimu apa suara Tuhan? Beda ini gimana? Suara hati atau suara Tuhan? Ya. Ayo. Beda ini gimana? Pernah nggak kalian timbul pertanyaan? Dikat dulu, dipotong dulu. Susah timbul dipotong. Pertanyaan apa? Oke, jadi ya sama yang saya mau sampaikan tadi, tapi udah dibahas ya. Jadi kalau kamu berkomunikasi dengan Tuhan itu standarnya kembali ke firman Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan itu ya sebagai perisai kan. Ya. Nah, bagaimana kamu bisa membedakan itu suara hatimu atau itu suara Tuhan? Ya tadi kembali kepada firman. Ketika kamu mau melakukan sesuatu pelanggaran dan ada suara Tuhan yang bicara, ya kembali kamu ingat firman Tuhan yang kamu baca. Ya sama ketika Tuhan Yesus dicobai kan. Apakah dia dari dirinya sendiri atau dia kembali ke patokannya kepada firman Tuhan? Ada tertulis. Ya, kembali kayak gitu, ada suara hati. Makanya kalau dikatakan ya, setiap saat kita bisa bicara dengan Tuhan. Loh, Tuhan ada di segala tempat kan? Ya, Tuhan Maha Adil. Ya pasti bisa lah. Ya, nah kembali. Makanya dikatakan semua harus sama. Ketika kamu doa di sini, karaktermu dalam doa dengan ketika karaktermu di lapangan, ya harus sama karena Tuhan juga hadir di tempat main voli. Tuhan juga hadir di tempat lain. Kamu bisa kudus di ruang doa, tapi di lapangan apakah masih kudus? Ya. Apakah kamu merasa masih ada Tuhan hadir di lapangan? Atau enggak? Di sekolah atau dimanapun. Makanya orang Kristen itu hanya satu warnanya. Enggak berubah-berubah. Mau dimanapun dia ditempatkan ya warnanya sama. Ya, tidak akan berubah. Ya. Mau di tempat kerja, mau di gereja, mau di dalam rumahnya, mau di ketika dia bergaul dengan teman-temannya, sama, bahasanya sama. Ya. Bukan berubah-ubah. Nah, tuh kembali ke sini topik kita berkat. Ya. Berkat itu kalau kita mau diberkati, ya sederhana tuh, gampang kalau kita mau diberkati. Ya. Tuhan katakan kepada bangsa Israel, jika engkau, ya engkau ini berarti berbicara tentang pribadi-pribadi kan. Jika engkau baik-baik,
Pertama tuh mendengarkan suara Tuhan. Ya, makanya dikatakan suara Roh Kudus itu lembut, ya. Kamu bisa rasakan, ya. Kalau kita misalnya mau marah, ada suara dalam hati kita membuat kita jadi tenang, ya. Nah itu. Jadi kembali baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan lakukan dengan setia. Ini kata setia, kan. Setia artinya terus-menerus kita lakukan. Tidak hanya ketika kita baca Alkitab kita setia mendengar, tapi tadi di segala suasana, di segala keadaan kita harus setia. Ya. Nah, mungkin kalau kalian pulang ke rumah orang tua kalian, apakah pola yang ada di asrama itu masih sama atau kamu lupa? Coba didengarkan. Ya, kalau kamu mau diberkati, ya baik-baik. Ya, baik-baik itu artinya kamu memprioritaskan. Itu apa? Baik-baik itu apa ya? Sesuatu yang utama lah gitu loh. Ya, baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Tidak hanya satu perintahnya, setia melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, hari ini. Kenapa pakai hari ini? Supaya ini apa ya? Selalu sama terus gitu. Di sepanjang zaman firman Tuhan itu tidak pernah ketinggalan zaman gitu. Lalu tiap hari. Nah, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Posisimu naik. Ya, posisi kita naik. Ya. Nah, mulai dari ayat 2 dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diulang lagi. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sederhana, pasang kuping, dengarkan apa yang Tuhan mau lakukan. Ya, yang dikatakan tadi, kapan kamu mendengar suara Tuhan? Setiap saat kamu mendengarkan suara Tuhan. Dalam bekerja kamu bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan kasih ide-ide yang baru. Kamu lakukan, kamu berhasil. Ya. Sederhana. Dalam belajar, kamu dengarkan suara Tuhan. Jadi kamu baik-baik dengarkan suara Tuhan. Di dalam mengambil keputusan juga, dengarkan suara Tuhan. Di dalam keadaan apapun, dengarkan suara Tuhan. Ya, nah, berkat apa yang mau kita lihat pada pagi hari ini? Coba kita lihat di ayat 12. Ya, saya mau bahas tentang ayat 12. Ketika kita sudah baik-baik mendengarkan suara Tuhan, kita setia melakukan perintahnya, berkat ini akan datang kepada saudara dan saya. Ya. Oke, kita baca sama-sama ayat 12. 1, 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ya. Kapan kita bisa memberi pinjaman? Apa? Ya harus memiliki, kan? Apa yang mau dipinjamkan ke orang kalau kita sendiri tidak punya? Apa yang kamu bagikan ilmumu kepada orang kalau kamu sendiri tidak punya ilmu? Ya. Jadi pertama kita sudah lakukan tugas kita. Baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan. Bagian kita adalah dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Perbendaharaan itu kekayaannya. Ya. Allah itu maha kaya, kan? Ya. Tuhan akan membuka kekayaannya, ya. Apa kekayaan Tuhan itu? Yang melimpah. Melimpah itu artinya apa? Coba kamu kalau buat air gitu ya, kamu isi terus itu gelas, melimpah nggak? Luber keluar, kan? Ya, melimpah keluar. Ya. Berkat Tuhan itu ya harus kamu sambut. Tuhan udah bukakan jalan bukan berarti
Ya selalu orang pakai itu, lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara Tuhan. Apakah dia diam saja buka mulut langsung masuk? Enggak. Ya. Tuhan kasih, itu sudah ada cacing. Ambil itu betlok, pelihara. Itu ada kulit pisang, kasih makan. Ada kulit pepaya, kasih makan. Ada tanahnya, kau tanam kangkung, subur. Kau bahkan kangkung. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya, kekayaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu dan pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Coba, memberkati segala pekerjaanmu. Tugas apa tadi? Baik-baik. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Kemudian setia melakukan, segala pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kegagalan. Ya, ya ada kegagalan. Semua diberkati Tuhan, nggak ada salah-salah. Ya, pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Tidak hanya satu pekerjaan, segala pekerjaanmu diberkati. Ya, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Memberi pinjaman artinya apa? Memberi pinjaman itu artinya apa sih? Apa itu artinya memberi pinjaman? Kamu bisa menopang orang, kamu bisa menolong orang, kamu bisa menghidupi orang, kamu jadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Nah, kalau usaha yang kamu lakukan gatot, mau ngasih apa orang? Ya kan? Ya. Kamu rohanimu saja ecek-ecekan, hancur-hancuran, bagaimana kau mau bimbing orang? Jadi bicara berkat itu tidak hanya bicara masalah materi, tapi masalah pengetahuan yang kau miliki, keterampilan yang kau miliki, itu kekayaan. Ya, memberi pinjaman kepada banyak orang, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, kalau kita sendiri minta pinjaman, nah bagaimana kita mau jadi berkat? Benar nggak? Orang yang minta pinjaman itu artinya apa sih? Dia sendiri kurang. Nah, dia tidak punya. Hanya dia harus pinjam gitu. Ya, apa yang mau dikasih orang kalau kita nggak punya? Ya. Jadi tadi kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, lakukan dengan setia perintahnya, udah nikmati berkatnya. Dia akan membuka perbendaharaannya, kekayaan Tuhan akan melimpah kepadamu. Pada orang yang baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Tapi kalau orang nggak telinganya, ya bangsa ini apa itu? Punya telinga tapi tidak. Hah? Apa Bagas? Punya telinga tapi ya, dipakai. Ya. Punya telinga tapi tidak mendengar. Nah, banyak orang punya telinga tapi tidak mendengar, kan akhirnya tidak tahu apa yang dia mau lakukan. Ya, akhirnya tadi ya hanya minjam-minjam gitu kan. Ya, giliran banyak orang susah di situ, ya dia nggak punya, bagaimana dia mau nolong orang susah. Giliran banyak orang bodoh di situ, ya dia nggak punya ilmu, bagaimana dia mau bagi. Jadi kembali ya, Tuhan pasti limpahkan semua kepada orang yang, itu janji firman Tuhan kok, berkat itu akan diberikan kepada orang yang baik-baik. Jika hari ini engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka berkat ini akan hari ini kita lihat berkat yang Tuhan mau berikan itu, dia akan membuka perbendaharaannya, kekayaannya untuk diberikan kepada saudara dan saya. Ya, pertanyaannya, siap nggak saudara menerimanya? Nah, kalau saudara siap menerimanya, ya, kembangkan itu dan kamu akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa. Ya, bukan bicara suku ya. Nah, artinya bangsa itu bicara apa? Banyak. Ya, tak terbatas. Ya. Bukan hanya kamu bisa tolong 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi ini bicara tentang bangsa. Bukan suku, bukan kecamatan, bukan desa, tapi bicara tentang bangsa, lintas suku. Mungkin kamu akan tolong nanti orang Nias,
orang Belanda, orang kita nggak tahu, ya. Tapi kamu akan lintas bangsa, luar biasa. Mau? Ya, puji nama Tuhan. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga jadi berkat